Puji Tuhan, kembali lagi kita akan membahas materi yang ke-8 ya, untuk pelayanan anak. Kalau materi lalu kita boleh memperhatikan untuk pelayanan anak dalam wadah sekolah minggu ya, sekolah minggu. Dan hari ini kita akan lihat satu bentuk pengembangan dari pelayanan anak ya, yaitu pembinaan anak yang holistik. Ada dua hal yang mendasar yang boleh kita pelajari dalam materi ini, dan ini hal yang cukup penting bagi guru-guru sekolah minggu atau bagi pelayan anak guna memenuhi kebutuhan rohani anak-anak. Yang pertama, kita harus memperhatikan arah pembinaan anak. Ya, pembinaannya dilakukan secara holistik. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu pembinaan anak dilakukan secara menyeluruh, ya. Bukan cuma di satu waktu tertentu di kegiatan sekolah minggu atau dalam satu konsep kegiatan peribadatan yang biasa diistilahkan sekolah minggu, tapi pembinaan ini akan dilakukan secara terus-menerus, ya, continue. Jadi pembinaan ini meliputi seluruh aspek kebutuhan dan pergumulan anak, ya, di keseharian anak-anak. Kemudian yang kedua, hal yang penting kedua harus kita perhatikan, yaitu metode pembinaan anak yang aktif dan kreatif. Hari ini kita akan membahas khusus dulu dengan arah pembinaan anak yang holistik. Jadi arah pembinaan anak yang holistik, kita akan lihat apa saja maksudnya ya. Kalau di situasi, di kondisi saat kita mengajar sekolah minggu, yang kita temui bahwa anak-anak itu kita bawa mereka dalam satu kegiatan atau membawa mereka dengan bercerita tentang Tuhan Yesus dan ajaran Alkitab. Kemudian kita mulai mengajar tentang cerita Alkitab dan memberi ayat hafalan supaya bahan cerita yang kita sampaikan sedikitnya ada terkonsep ya dalam pikiran, kemudian hati anak-anak, ada bahan firman Allah yang diterima. Selanjutnya di kegiatan sekolah minggu pun kita mulai mendorong anak-anak untuk belajar berdoa, ya, tahu berdoa, dan juga supaya anak-anak boleh tahu menyanyi dan suka menyanyi pujian bagi Tuhan. Dan yang paling penting juga menciptakan suasana dalam kegiatan sekolah minggu itu supaya anak-anak punya keinginan setiap saat, setiap waktu atau setiap jadwal ibadah sekolah minggu mereka ada bersama-sama atau rajin dalam datang ke sekolah minggu. Sehingga kita harapkan beberapa konsep ini ketika kita mulai formatkan, ya, ini format yang selalu ada di sekolah minggu, maka ketika mereka tumbuh menjadi seorang anak remaja, diharapkan mereka sudah memenuhi selesai dalam belajar apa yang sudah kita tanamkan atau kita konsepkan. Tapi kita perhatikan satu hal yang sangat penting hari ini, saya katakan bahwa apa yang dimaksud dengan pembinaan holistik, ya, pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Kalau kita konsepkan dengan 5 hal ini,
ya di sekolah minggu. Ini dalam bentuk kegiatan sekolah minggu. Kelima hal ini selalu kita tampilkan, selalu. Tapi kita tidak pernah jangkau di ketika anak-anak ada di rumah atau dalam kegiatan di luar sekolah minggu. Maka dari hasil 5 konsep yang kita sampaikan di sekolah minggu, dia di pikiran kita itu sudah menjadi bentuk pembinaan rohani. Ternyata itu belum cukup, ya. Belum cukup karena apa? Karena selanjutnya dalam metode yang demikian yang kita terapkan di sekolah minggu, ya menyampaikan cerita dengan bentuk yang menarik, kemudian membagikan ayat hafalan, kemudian mengajarkan mereka berdoa, kemudian mengajarkan mereka untuk tahu bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan selanjutnya untuk mereka boleh rajin ke sekolah minggu. Tapi pada kenyataannya ada anak-anak yang begitu rajin di sekolah minggu di saat kecil, ya, saat mereka di usia 3 sampai 10-12 tahun, di mana orang tua masih boleh memberi arahan atau menegaskan harus ke sekolah minggu. Nah, ternyata hal itu pun tidak cukup, ya, karena di keseharian anak-anak ada kalanya sebagai orang tua kita punya konsep yang agak keliru. Ini saya katakan metode yang keliru karena di dalam satu kegiatan yang seperti saya katakan tadi 5 hal ini itu tidak cukup karena selanjutnya bahwa anak-anak akan cuma untuk satu kegiatan yang membosankan, ya. Mana lagi di rumah kita memperhatikan ada orang tua yang hanya cuma bisa memberi ultimatum, ya, kepada anak-anak atau cuma memberi larangan, ya, dan perintah. Ini seperti yang terjadi dalam 2 bentuk gambar ini. Cuma larangan dan perintah yang ada, sehingga anak-anak tidak terbentuk atau tidak terbentuk sebagai mana pertumbuhan rohani yang kita harapkan. Nah, ini namanya bukan pembinaan holistik, ya. Jadi itu 5 konsep yang disampaikan dalam kegiatan sekolah minggu itu bukan hal yang keliru, itu hal yang baik sekali. Tapi penerapannya, ya, bentuk aplikasinya itu harus kita pantau. Sejauh mana perkembangan anak-anak itu, ya. Sejauh mana perkembangan mereka dalam masa pertumbuhan fisik mereka, apakah rohani mereka pun berkembang sesuai apa yang kita harapkan atau sesuai apa yang Tuhan harapkan. Namun kalau di lingkungan rumah, di sekolah, cuma ada bentuk larangan, cuma ada bentuk perintah, ya. Sehingga yang terkonsep dalam pribadi anak-anak, kegiatan sekolah minggu itu cuma merupakan satu hal yang membosankan. Mungkin saja dia datang sekolah minggu cuma dalam pemenuhan karena tahu satu kali dia akan terima hadiah di bulan Desember di Natal, ya. Tapi untuk perubahan karakternya, pembentukan karakternya itu jauh dari yang diharapkan, ya. Sehingga yang dimaksud dengan pembinaan holistik sedikitnya boleh tergambar dengan slide ini. Ya. Kalau anak-anak cuma kita banyak dengan larangan dan perintah, bisa saja dia menjadi anak yang murung, yang banyak kesepian. Dia tidak berkembang, ya. Karakternya juga menjadi karakter yang sensitif, ya. Tapi kita ingat baik, sebenarnya anak-anak ini harus dibawa untuk pengenalan kepada kasih Tuhan yang tiada batas. Sehingga pada seluruh aspek hidup anak-anak, dia membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus. Di saat dia rasa sepi di rumah,
saat dia takut karena tidur, ya, kemudian takut karena melakukan sesuatu yang sudah salah. Namanya juga anak-anak baru mau belajar, pasti ada kesalahan. Tapi ada kalanya anak karena sudah diberikan larangan sebelumnya, sudah diberi ultimatum dan sebagainya, sampai anak-anak kurang leluasa dalam perkembangan jiwanya, moralnya juga, kemudian karakternya jadi seorang yang tidak berkembang dengan baik, sehingga dia menjadi anak yang tidak tumbuh seperti yang kita harapkan, ya. Kita mungkin bilang kenapa anak ini bodoh, padahal bukan bodoh. Mungkin dalam masa pertumbuhan partisipasi kita sebagai orang tua, orang yang lebih dewasa yang ada di sekeliling anak-anak itu, kita pun tidak memberi perhatian yang cukup untuk bersama-sama memperhatikan pembentukan karakter anak ini. Maka kita sebaiknya sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, ya, yang juga punya bekal landasan iman yang kokoh, banyak firman yang kita miliki sebagai hamba Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, maka kita jangan bosan untuk membawa mereka mengenalkan Tuhan Yesus yang begitu baik, ya, yang selalu menjaga, pelihara di mana saja, saat kapan saja mereka berada. Dan harus kita tegaskan bahwa Yesus itu yang akan menjadi pemimpin ke seluruh kehidupan kita dan yang akan memberikan masa depan yang gilang gemilang, ya, sesuai dengan firman Allah. Kita mulai berkati dengan benih-benih firman Tuhan kepada anak-anak. Tentunya ini akan membuat satu hal yang luar biasa, dan anak-anak akan menjadikan Tuhan sebagai Allah dan Tuhan serta juru selamat di setiap waktu. Bukan saja di satu waktu tertentu, tapi di segala keadaan. Jadi Tuhan Yesus akan menjadi penolong, kemudian Tuhan Yesus akan menjadi sahabat yang sejati di setiap saat. Ya, jadi slide ini telah menunjukkan, saudara, bukankah kehidupan anak identik dengan senyuman dan keceriaan, ya? Kalau anak-anak itu hilang senyum dan cuma ada tangisan, maka itu kita harus mulai analisa, ya. Kenapa anak ini dia tumbuh dalam kondisi banyak menangis, banyak kesedihan, banyak murung. Padahal anak-anak itu harus dibawa dalam satu warna kehidupan, punya kegembiraan yang luar biasa. Nah, kita akan bawa mereka. Ini mungkin sebagai pergumulan bagi anak-anak, ya. Kalau mereka misalnya meminta sesuatu dan tidak mendapatkan, kita harus punya cara, metode tertentu supaya tidak membuat anak-anak ini sedih. Nah, konsep yang dapat kita sampaikan harus kita landaskan kepada satu konsep bahwa Tuhan Yesus itu Allah penolong dalam segala hal. Bahkan dapat menolong, melepaskan dia dari masa kesusahan, kesepiannya, ya. Sehingga kita akan lihat bahwa anak-anak akan mengalami pembinaan holistik. Dia akan mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Jadi pengetahuan Alkitab yang penting itu kita ajarkan, ya, kepada anak-anak. Bukankah dasar firman Allah, hendaklah kamu mengajar anak-anak berulang-ulang kali. Jadi firman ini akan menjadi dasar penting pengajaran kepada anak-anak dalam pembentukan atau pembinaan holistik. Ini dasar yang penting. Sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, ya. Ini yang harus menjadi satu dasar bagi kita pelayan anak, bahwa capaian yang kita harus capai
anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan mengerti, memahami firman Allah. Bukan cuma menghafal, tapi firman itu akan mengembangkan kepribadiannya menjadi anak yang punya karakter seperti karakter Kristus. Mari kita perhatikan slide yang berikut. Kenapa kita harus memiliki karakter Kristus? Nah, karena apa? Karena dalam karakter Kristus kita akan menyadari Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, Tuhan itu ada dalam kita. Yohanes 15 ayat 4. Kemudian orang yang memiliki karakter Kristus akan memiliki karunia Roh Kudus. Nah, dari karunia Roh Kudus ada terjadi buah Roh Kudus. Kita akan melahirkan atau kita akan melakukan semua yang tergabung sebagai buah Roh Kudus, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya, itu sebagai bentuk pribadi kita. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak dan itu yang menjadi beban kita harus lakukan supaya anak-anak terformat memiliki karakter Kristus, yaitu bahwa Tuhan akan tinggal dalam kehidupan dia dan kehidupan kita semua, ya. Dia menjadi pokok anggur yang benar dan melahirkan atau membawakan kita punya karunia Roh Kudus, dan semua tingkah laku kita akan disebut satu buah kebenaran, yaitu buah Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Sebab yang ketiga hal yang paling penting, kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Tiga hal yang penting ini akan menjadi dasar anak-anak untuk memiliki karakter Kristus. Bagaimana mereka akan tahu kalau bukan dari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Ingat baik, pelayanan kita akan berhasil, jangan pilih tipe orang, tapi harus lihat anak-anak pun adalah orang yang harus kita selamatkan. Mari kita bawa mereka dalam pembinaan yang kita lakukan setiap waktu di kegiatan apa saja, terus menerus dari bangun pagi sampai mereka tidur. Kiranya mereka tetap tinggal mengerti, memahami tentang kebenaran firman Allah, ya. Tuhan yang begitu baik telah memberkati kita dengan kesempatan ini untuk membentuk kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.